Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari ini di media-media yang ada di negara kita ditampilkan beberapa berita yang sangat miris. Misalnya di daerah yang dekat dengan kita ada orang yang rela membakar rumah ibadat orang dengan alasan bahwa orang yang dimaksud adalah orang yang sesat. Berita yang lain yang juga kita dengar adalah sebuah pernyataan dari Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman yang mengatakan semua agama di mata Tuhan adalah benar. Terhadap pernyataan Letnan Jenderal ini, banyak pihak mulai bereaksi. Ada yang menilainya dia adalah seorang kafir dan lain sebagainya. Sementara pernyataan Letnan Jenderal tersebut dalam konteks dia sebagai seorang pangdam dan dia dalam konteks untuk menjaga keutuhan NKRI sebagai seorang tentara. Tetapi orang bisa menarik ke sana kemari pernyataan tersebut, bisa pelintir dan lain sebagainya. Bahkan dari pihak tokoh-tokoh beragama juga ikut berkomentar. Hal yang lain juga, ada orang yang beralasankan membela agama rela menyiksa, memukul orang lain. Bahwa saya membela agama saya. Jika ada orang-orang yang berbeda dengan saya atau menghina agama saya, maka saya berkewajiban seolah-olah memiliki alasan untuk menghakimi, mengadili orang tersebut. Banyak kejadian-kejadian lain yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai sebuah negara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu adalah contoh sebuah sikap fanatisme buta yang kita miliki sebagai manusia. Kadang-kadang kita berpikir bahwa agama itu harus dibela. Bahkan Tuhan sekalipun harus kita bela. Seolah-olah kalau tanpa pembelaan kita, Tuhan itu tidak menjadi Tuhan. Ini keliru besar pola pikir semacam ini. Kalau kita tidak membela, Tuhan itu seolah-olah tidak menjadi Tuhan. Terlepas dari apakah kita bela, apakah kita dosa atau tidak, Tuhan tetaplah Tuhan. Itu penting kita sadari sebagai umat Kristiani. Jadi Tuhan tidak perlu dibela. Apakah kita bela atau tidak, dia tetap Tuhan. Hal yang sama juga rupanya terjadi di kalangan para rasul yang mengikuti Yesus. Seperti yang kita dengar Yohanes dalam bacaan Injil tadi. Tuhan, di sana ada orang yang menyembuhkan orang yang sakit atas namamu. Dan kami menegur mereka karena mereka adalah orang-orang kelompok di luar kita. Yohanes yang mewakili para murid merasa bahwa kuasa untuk menyembuhkan itu harus menjadi kuasa yang dimiliki hanya dari kalangan mereka sebagai murid Kristus. Jika kuasa itu terdapat di luar orang-orang dari kelompok para murid, maka itu patut untuk ditentang. Bahkan seperti dalam bacaan Injil, mereka menegur kelompok orang-orang tersebut.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para murid merasa bahwa ketika mereka menjadi murid Kristus, segala sesuatu yang baik yang diajarkan Kristus itu seolah-olah hanya bisa dilakukan dimulai dari kalangan mereka. Jika mereka temukan bahwa ada kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang di luar kelompok mereka, mereka merasa gelisah, mereka merasa terganggu dengan adanya kelompok-kelompok semacam itu. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan bahwa Allah yang mencurahkan roh kepada Musa sebagai nabi, dan roh itu juga dia curahkan kepada 7 tua-tua di bangsa Israel. Musa menyadari itu, bahwa Allah adalah Allah yang universal. Dia tidak hanya memilih orang-orang tertentu untuk bisa menjadi alat, menjadi sarana untuk mewartakan kabar keselamatan. Tuhan bisa menggunakan siapa saja. Tuhan bisa memakai lewat siapa saja, kehendaknya itu dapat terwujud, dapat tercapai. Tuhan bisa memakai orang-orang Kristiani. Tuhan juga bisa memakai orang-orang di luar kita. Maka sebagai seorang beriman Kristiani, kita harusnya sungguh-sungguh terbuka terhadap kebenaran universal. Seringkali kita juga hidup dalam fanatisme buta. Hanya Katolik yang benar. Atau bahkan tetangga kita cukup beriman, sudah selamat. Cukup percaya kitab suci, sudah selamat. Tidak perlu berbuat baik. Nah, ini model-model cara beriman yang keliru, yang konyol sebenarnya. Ada ungkapan Latin fides et ratio, artinya iman dan perbuatan. Artinya iman dan akal budi, bukan perbuatan. Iman dan akal budi. Orang beriman itu bukan taat buta, beda. Dia beriman, dia juga menggunakan akal budinya. Maka sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, itu patut dipertanyakan. Dan agama yang baik atau agama yang sungguh-sungguh mewartakan kedamaian, keadilan, itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak ada Tuhan menghendaki adanya perpecahan, adanya pertentangan, apalagi menganiaya, membunuh orang atas nama Tuhan. Ini perlu kita sadari sebagai umat Kristiani. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita bahwa atas nama agama, atas nama Tuhan kita rela menghakimi, mengadili orang-orang di sekitar kita. Dalam bacaan kedua kita mendengarkan bahwa bagaimana orang mengelola harta bendanya. Dalam kekristenan kita juga mendorong bahwa umat kita senantiasa untuk memiliki hidup yang dalam tanda petik berkecukupan. Dalam setiap harta milik yang kita miliki, walaupun itu milik pribadi, tetapi ada unsur sosialnya. Artinya harta benda yang kita miliki itu hendaknya kita tidak gunakan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita dipanggil, kita dituntut untuk senantiasa membagi apa yang kita miliki kepada sesama yang di sekitar kita yang mengalami kekurangan, keterbatasan, dan lain sebagainya. Sikap hidup semacam ini itu yang telah ditunjukkan oleh Kristus kepada kita. Dia rela memberikan nyawanya, dia rela memberikan tubuhnya, membagi-bagikan tubuhnya demi keselamatan kita umat manusia. Dan itu yang seringkali kita terima dalam perayaan Ekaristi. Altar yang menjadi tempat kurban, di mana Yesus siap membagi makanan rohani kita umat Katolik. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, spirit dalam kekristenan adalah spirit cinta kasih, berbagi satu dengan yang lain.
Kita tidak hanya mengejar sesuatu hanya demi kepentingan diri kita. Pertanyaan bagi kita, sudahkah saya sungguh-sungguh menjadi alat bagi Tuhan? Seringkali kita merasa terlalu yakin diri bahwa kita sudah Katolik itu pasti selamat. Dan seringkali juga sebagai orang Katolik kita justru menjadi batu sandungan bagi yang lain. Bisa menghambat orang berbuat baik, bisa menghambat orang untuk mencari Tuhan lewat perkataan, lewat cara hidup kita. Bisa saja. Maka seorang beriman yang baik adalah seorang beriman yang pertama-tama melihat dirinya ke dalam, tidak melihat keluar. Dia harus sungguh menyadari cara hidupnya, tutur katanya, tindakannya. Apakah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan? Apakah sesuai dengan yang diajarkan dalam iman? Inilah yang menjadi perjuangan, yang menjadi pertanyaan bagi kita selama kita hidup di dunia ini. Sudah sungguhkah saya menjadi alat bagi Tuhan untuk mewartakan keselamatan bagi sesama? Atau jangan-jangan saya adalah kelompok orang yang beriman tanpa menggunakan akal sehat, fanatisme buta? Marilah kita menjawab dalam perjuangan hidup kita selanjutnya. Semoga demikian. Amin.